Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hai, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada nada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk masuk kerajaan surga itu bukan hanya butuh panggilan, tapi juga pilihan. Kita semua terpanggil untuk masuk surga, tapi apakah kemudian kita semua dipilih untuk masuk surga? Nah, inilah pertanyaan penting. Kapan kita dibuka pintu untuk kita punya kans masuk surga? Pada saat kita dibaptis. Itulah kesempatan pertama, ruang surga dibuka untuk kita. Tapi dengan baptisan saja tidak membuat kita otomatis masuk surga. Karena perlu ada perjuangan dan usaha untuk menginvestasi surga, supaya kita dipilih dari yang terpanggil untuk masuk dalam kerajaan surga. Maka kenapa kemudian ketika orang sudah dibaptis, mau Katolik atau Kristen, apakah otomatis masuk surga? Tidak. Masa kalau sudah dibaptis hidupnya tidak jelas, masuk surga juga? Tidak. Tapi perlu merawat dan menginvestasi supaya kita masuk surga. Nah, hari ini kita merayakan hari raya peringatan wajib Santa Perawan Maria dimahkotai di surga. Bagaimana supaya kita juga dimahkotai di surga? Dan kenapa Maria diberi gelar ratu? Maria itu punya banyak gelar. Maria Immaculata, bintang laut, Maria
Maria tak bernoda, Maria Bunda berduka cita. Apakah kita mengerti makna-makna dari semuanya itu? Saya pikir tidak. Kita hanya tahu Maria sebagai Bunda Yesus. Nah, kalau hari ini kita memperingati Bunda Maria dimahkotai di surga sebagai ratu, itu ada kaitan dengan peristiwa setelah dia diangkat ke surga, dia dimahkotai di surga dengan hidup abadi. Dan itu ada dasarnya di dalam kitab suci. Santo Paulus itu berbicara tentang semua orang kudus akan dimahkotai hidup abadi. Maria adalah yang sulung dari para kudus, maka otomatis dia dimahkotai di surga sebagai ratu. Nah, kenapa diberi gelar ratu? Gelar ini tidak sama dengan ratu yang diberikan kepada istri raja. Tapi ratu yang diberikan kepada Maria itu terkait dengan dia seorang ibu raja, yaitu Yesus Kristus Raja. Sehingga diberikannya gelar ratu kepada Bunda Maria itu karena ia punya jasa besar untuk sang raja Yesus Kristus. Jadi Yesus itu kan sudah naik ke surga. Kalau istilah teologinya, Yesus terangkat ke surga karena dia punya kuasa untuk mengangkat diri ke surga. Kalau Bunda Maria itu diangkat, berarti ada orang lain yang membantu supaya dia bisa diangkat. Dan itulah Yesus. Jadi Yesus mengangkat bundanya ke surga dan dimahkotai di surga sebagai ratu. Kenapa Maria diberikan mahkota surga dan sebagai ratu? Karena ia telah hidup dan menghidupkan kerajaan surga selama dia hidup. Ia taat dan setia dalam iman. Bagaimana ia taat dan setia mulai dari ia menerima tawaran untuk mengandungi Yesus, melahirkan Yesus, membesarkan Yesus, bahkan sampai Yesus wafat di kayu salib, ia tetap setia dan taat mengikuti. Nah, kesetiaan dan ketaatan itulah yang membuat dia memperoleh mahkota surga. Nah, kita dengan dibaptis, kita punya kans masuk surga. Tapi apakah itu otomatis? Tidak. Butuh kesetiaan dan ketaatan untuk merawat iman, untuk menginvestasi surga. Saya kemudian merasa sangat bersyukur hari ini ketika Maria dimahkotai di surga sebagai ratu, kita paroki yang berpelindungkan pada Santa Maria Immaculata dimahkotai dengan dibaptisnya dua orang ibu. Cerita mereka dibaptis juga sangat-sangat sederhana. Bermula dari anaknya mau minta berkat tambak sebenarnya. Jadi tambaknya belum juga diberkati, tapi malah duluan ibunya yang dibaptis. Jadi waktu mereka datang minta berkat tambak, lalu berbicara tentang ibunya yang belum baptis tapi punya kerinduan. Nah, Bapak Ibu, kita hidup untuk mengobati kerinduan orang itu bagus. Jangan membuat orang di PHP, itu sangat mengecewakan. Jadi saya menghargai kerinduan itu, kemudian saya minta ya, ikut Haja Misa dulu, biar roh bekerja dari dalam. Nanti kalau roh bekerja dari dalam, gampang kita mengatur. Dan kemudian Mama Tua ikut misa kemarin, lalu saya bilang, benar mau baptis, benar Romo. Saya pikir cuma satu yang baptis, ternyata ada dua. Kaget saya diberitahu frater, ada dua Romo. Hah? Ada mujizat lagi. Terus saya lihat namanya tadi dipilih, satu nama Veronica, satu nama Monica. Tahu cerita tentang Veronica dan Monica? Mungkin sepintasnya begini. Monica itu ibu dari Santo Agustinus, orang Afrika yang punya suami kafir. Tapi ia terus berdoa supaya suaminya bertobat. Ternyata akhirnya bertobat. Dan yang paling ngeri, Agustinus itu orang berandal. Paling nakal dan paling kacau. Tapi waktu dia dibawa ke Roma, dia berdoa, akhirnya Agustinus itu mau jadi imam. Dan kita tahu Agustinus itu menjadi tokoh yang sangat hebat berkat doa Monica. Kemudian Veronica, yang kita tahu Veronica itu dia yang mengusapi wajah Yesus dalam perhentian jalan salib. Jadi ya baguslah kamu punya santa-santa pelindung. Tapi yang paling penting untuk saya itu ketika Maria memperhatikan paroki kita. Memahkotai Maria Ratu dengan dimahkotai hari ini kita diberikan dua orang ratu juga. Ini ratu-ratu semua mukanya ya. Dan saya kemudian berpikir Tuhan yang menuntun saya untuk tadi pagi tidak bangun supaya saya bisa sore. Kenapa? Bisa baptis mereka hari ini untuk memahkotai Bunda Maria dimahkotai sebagai ratu di surga. Nah, Bapak Ibu,
investasi apa yang perlu untuk surga setelah dipermandikan. Ya, seperti yang kita hadir sekarang ini adalah investasi surga. Hari Minggu lalu saya bilang misa itu investasi untuk surga. Kenapa? Karena kalau kita mengacu pada Injil, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah. Dan kapan Tuhan itu mengundang kita untuk perjamuan? Ini Ekaristi. Jadi Ekaristi itu saat dimana Tuhan mengundang kita untuk dijamu. Tuhan yang menjamu kita dengan apa? Menu sabda Allah dan tubuh Kristus. Jadi ini perjamuan Tuhan. Kita diundang. Dan saya rasa senang dan bahagia melihat kamu. Karena kamu diundang dalam keadaan mendadak kan. Di-share begitu saja, kalau ada yang misa harian sore nanti datang. Ternyata lumayan juga. Jadi kamu ini seperti orang-orang yang diundang di persimpangan jalan. Tapi mau datang. Dan kita beruntung. Kenapa? Kita datang untuk menikmati perjamuan Tuhan. Dan inilah investasi surga. Semakin kita sering mencicipi Ekaristi, kita sedang dalam persiapan menuju surga. Karena di Ekaristi kita menikmati roti yang turun dari surga. Apalagi mereka dua ini saya pikir mau masuk surga ini, makanya sudah tua begini mau baptisnya. Karena pikir besok-besok tiba-tiba mati mau kemana? Ya untung hari ini dibaptis. Tapi setelah ini cintai misanya. Mumpung masih ada waktu, investasi. Supaya kapan saja Tuhan mau ambil, sudahlah kita masuk surga. Apalagi Bunda Maria, lihat hari ini kamu, lihat dari surga. Lihat juga kita yang lain, umat di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, yang menghargai Maria Ratu Surga dengan datang misa. Pasti dari surga Bunda Maria lihat kita. Percaya enggak? Harus percaya. Saya sejak semangat merayakan misa ini karena saya tahu Bunda Maria lihat kita dari surga. Dia catat baik, oh ini saya punya anak Romo ini. Dia bisa buat 2 kali misa hari ini misalnya, toh masuk surga. Dan frater bilang setelah ditanya mereka berdua, satunya menjawab begini, kenapa dia mau masuk Katolik? Yang satu jawabannya dari surga. Dia bilang dari kecil dia sudah dididik secara Katolik oleh orang tuanya, tapi tiba-tiba orang tuanya mati ya, lalu tidak jadi. Sekarang baru kerinduannya itu diobati. Dan selama sebelum jadi Katolik dan sebelum dibaptis, dia sering menemukan Tuhan katanya. Dan Tuhan Yesus yang ditemukan, makanya dia minta untuk dibaptis. Sedangkan satunya, dia merasa sudah tua, biar seragam begitu. Karena yang lain semua sudah Katolik, kasihan dia sendiri yang belum Katolik. Biar sudah sebelum mati kita sama-sama dulu. Jadi satu pertimbangan ilahi, satu pertimbangan duniawi. Dan Bapak Ibu, kita ikut misa untuk menikmati surga. Makanya jangan keburu waktu kalau misa. Kenapa saya lebih suka misa sore? Karena kalau pagi keburu waktu. Kita lihat jam terus. Nah, ini kan suasana surga. Kapan kita menikmati lagi? Mumpung ada misa. Apalagi kita buat perjamuan bersama Tuhan. Jadi sore ini kita tidak perlu dikejar waktu, tapi kita menikmati suasana surga ini. Maria dimahkotai di surga sebagai ratu, dan di surga dia berdoa untuk kita. Dia memandang kita, dia selalu mendoakan kita. Apalagi kita yang berperlindungan pada Bunda Maria. Jadi profesiat untuk Ibu Veronica dan Ibu Monica. Terima kasih kepada anak-anak, juga kepada frater yang telah mengarahkan dan mengobati kerinduan mereka. Dan terima kasih untuk umat sekalian yang telah ikut mendoakan dan mendukung mereka dalam pembaptisan hari ini. Maka kita akan lanjutkan dengan membaptis mereka supaya rahmat baptisan yang mereka terima dan rahmat baptisan yang telah kita terima membuat kita juga pantas diperhitungkan untuk masuk surga. Bukan hanya dipanggil menjadi Katolik, tetapi akhirnya dipilih untuk masuk surga. Amin. Semoga Tuhan memberkati.